Shalom, horas untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini di hari yang baru, Selasa 7 Oktober 2025, kita akan kembali bersuka menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita mau menerima kabar sukacita itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk setiap cinta kasih-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh kami nikmati dan kami rasakan di dalam kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Terima kasih untuk setiap kemurahan itu. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh mensyukuri semuanya dan tetap bersukacita di dalam nama Tuhan. Saat ini kami juga akan bersukacita menerima firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Nats ini merupakan perkataan Tuhan yang Dia sampaikan langsung kepada Kain, yang hatinya pada saat itu sedang dikuasai amarah, sedang dikuasai iri hati karena persembahannya ditolak. Justru persembahan adiknya Habil lah yang diterima oleh Tuhan Allah. Di dalam teguran yang disampaikan Tuhan kepada Kain mengungkapkan kebenaran abadi tentang dosa dan pilihan daripada manusia. Dan gambaran yang pertama merupakan Tuhan menggambarkan dosa bukan sebagai konsep yang pasif, melainkan sebagai kekuatan yang aktif, yang mengintai dan begitu agresif, seperti binatang buas yang berjongkok di depan pintu yang siap menerkam. Sering sekali dosa dimulai dari pikiran ataupun emosi yang tampaknya begitu kecil, seperti iri hati yang dikuasai di dalam diri Kain, kemarahan, keserakahan, atau rasa pahit. Jika itu terus dibiarkan, benih kecil inilah yang akan tumbuh menjadi seekor binatang buas yang siap menguasai dan menghancurkan kehidupan kita serta hubungan kita. Kita harus sadar bahwa dosa selalu mencari celah dalam kehidupan kita ini. Tuhan bagaimana Dia mengingatkan Kain bahwa ada jalan keluar dari amarah dan kemuraman hatinya. Dikatakan bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ternyata pilihan untuk berbuat baik, melakukan yang benar di mata Tuhan, memperbaiki hati, menerima teguran, membawa penerimaan dan kedamaian. Wajah yang berseri itu adalah gambaran hati yang benar di hadapan Allah. Kebaikan sejati bukanlah persembahan dari luar, melainkan kondisi hati yang patuh dan taat.
Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, wajah kita justru mencerminkan sukacita Tuhan, bukan karena kegelapan dari amarah yang timbul. Dan poin yang terpenting dari perintah Tuhan ini untuk kita semua Bapak Ibu melalui nats ini adalah tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Meskipun dosa itu kuat dan begitu menggoda, Tuhan tidak membiarkan Kain, Tuhan tidak membiarkan kita tanpa harapan. Dia memberikan tanggung jawab dan kemampuan untuk kita mampu mengendalikan dosa itu. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki kehendak bebas dan kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa dan godaan. Kita yang tidak bisa menyalahkan dosa ataupun iblis sepenuhnya, karena pada akhirnya kita bertanggung jawab untuk mengalahkannya. Kekuatan ini tersedia melalui pertobatan kita, melalui kerendahan hati, dan tentu dari atas segalanya itu melalui anugerah kasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita, setiap orang memiliki pintu dosa yang berbeda-beda, memiliki titik kelemahan atau emosi yang paling rentan, yang sangat sering untuk diserang. Mungkin pada saat kejadian bagi Kain itu adalah iri hati dan amarah terhadap Habel. Lalu yang dapat kita lakukan adalah mari melakukan introspeksi diri yang jujur. Dengan kemarahan yang tak terkendali, kecemburuan terhadap kesuksesan orang lain, kebiasaan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita lakukan introspeksi untuk menyadari bahwa semuanya itu tidak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika Kain membiarkan amarahnya berlarut-larut hingga berujung pada pembunuhan, dosa harus ditangani sebelum ia menguasai kita. Jika kita mulai merasakan amarah, iri hati, emosi negatif atau lain segalanya, mari kita ambil langkah proaktif untuk mengatasinya dengan cara berdoa. Dan mari kita serahkan emosi itu kepada Tuhan. Mari kita minta maaf kepada orang lain ataupun kepada diri kita ketika kita sudah menyakiti orang lain maupun menyakiti diri kita sendiri. Dan tentu mari kita alihkan perhatian pada hal-hal yang baik dan benar, datang dari hidup yang secara konsisten berorientasi kepada kebaikan dan kebenaran adalah tujuan daripada kehidupan kita. Semua ini tentang integritas dan motivasi hati, bukan sekedar untuk melakukan ritual keagamaan semata. Mari kita fokus memperbaiki hati, bukan hanya tampak dari luar. Mari kita pertanyakan, apakah kita melakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk enak dilihat oleh orang lain? Bapak Ibu, mari berbuat baiklah kepada sesama tanpa mengharapkan balasan, dan lakukanlah semuanya itu dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan. Kebaikan ini akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Melalui nats kita pada saat ini, Tuhan mengajak kita untuk sadar, untuk bertobat dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Dosa adalah musuh yang selalu setiap waktu mengintip, tetapi kita melalui anugerah dan kehendaknya yang benar berkuasa untuk melawannya. Mari kita memilih untuk berbuat baik agar wajah kita berseri di dalam sukacita daripada Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali pada hari yang baru ini. Bagaimana Tuhan mau mengingatkan kami supaya kami kuat dan mampu untuk melawan segala godaan daripada dosa-dosa yang selalu mengintip kami setiap saat,
Untuk itu Tuhan kami memohon kepadamu, biarlah kuasa yang daripada Engkau tetap menemani kami, sehingga kami boleh melawan semua godaan dosa-dosa yang siap mengintai dan mengalihkan kehidupan kami daripada jalan-Mu. Mampukan kami di dalam satu hari ini, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan koridor Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.